Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat tentang sekilas sejarah kelahiran filsafat. Sejarah Yunani kuno. Sejak suatu zaman terkenal, yaitu zaman Yunani sofisme kuno yang terkenal dengan filsafat relativisme. Sofistik Yunani kuno pra-Masehinya yang paling menonjol dari masa itu selain filsafat atomis Yunani. Kata Sofia itu sendiri berarti berpikir dalam bahasa Latin Yunani. Permulaan pemilihan masa telaah ini juga sesuai dengan pembagian telaah zaman yang umum saat ini. Sepembagiannya oleh bangsa barat yang mendominasi ilmu pengetahuan saat ini. Masa Yunani kuno ini antara lain bertokohkan filsuf Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi, Anaximander, Parmenides, Gorgias, Zeno, Socrates, Aristoteles. Secara umum, inti dari pemikiran filsafat sofistik Yunani kuno mereka adalah relativitas pemikiran, atau yang disebut juga sebagai filsafat relativisme. Filsafat relativisme ini adalah paham yang berdasarkan pemikiran dasar bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah relatif. Maka karenanya pula seluruh versi kebenaran dapat saja menjadi benar, yang dalam hal ini bahkan masih pula bergantung kepada pemikiran, perasaan, hawa nafsu, dan lain-lain dari para pemikirannya. Manusia tentu saja, dan di beberapa abad kemudian, khususnya di masa kini di abad 21 Masehi ini juga menjadi salah satu inspirasi dasar gerakan pluralisme, termasuk juga dalam pluralisme agama, bahwa semua agama itu benar. Semua agama mengajak ke surga, semua versi Tuhan adalah benar, maka Tuhan dapat dicapai melalui agama manapun, karena kebenaran itu sebenarnya relatif. Sejarah Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun sebelum Masehi, abad ke-5 dan ke-4. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban berat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, bahatan, filosofi, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Periode klasik kemudian periode Helenistik. Filsafat Yunani klasik lahir bukan membahas kosmosentris alam semesta, melainkan mengaji manusia, antroposentris. Menurut aliran antroposentris, sebagian makhluk hidup yang memiliki banyak potensi seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari gambar dalam hidupnya. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Periode Yunani perkembangan klasik filsafat menunjukkan kepastian, yaitu ditandainya dengan semakin besar minat orang terhadap filsafat. Zaman klasik bermula dengan Socrates, tetapi Socrates belum sampai kepada sesuatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Sistem ajaran filosofi klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles. Berdasarkan ajaran Socrates tentang pengetahuan dan etik berserta filosofi alam yang berkembang sebelum Socrates. Periode filsafat barat masa Helenistik. Secara etimologi, kata Helenistik berasal dari istilah Jerman Hellenistis. Hellenistik adalah kata modern dan konsep pada abad ke-19. Namun gagasan tentang periode Helenistik tidak ada di Yunani kuno, meskipun ada beberapa kata yang berkaitan dengan istilah tersebut, seperti Hellenistis, bahasa Yunani kuno Hellenistes, telah dibuktikan sejak zaman kuno pada
Helenistik tidak ada di Yunani kuno, meskipun ada beberapa kata yang berkaitan dengan istilah tersebut, seperti Helenistis. Bahasa Yunani kuno Hellenistes telah dibuktikan sejak zaman Yunani kuno pada pertengahan abad ke-19 dalam buku Sejarah Helenisme. Gigi Deleuze mengemukakan istilah Helenistik untuk merujuk dan menyebar di dunia non-Yunani. Setelah penaklukan Alexander, Yunani kuno secara umum merupakan kumpulan negara-negara kota yang sangat merdeka. Setelah Perang Peloponnesos, Yunani telah jatuh di bawah Diogenes Sparta, yang mana Sparta lebih unggul tetapi tidak seluruhnya kuat. Tetapi setelah pertempuran Mantinea, seluruh Yunani melemah sehingga tak ada satu negara pun yang bisa mengklaim kemenangannya. Dengan latar belakang inilah kekuasaan Makedonia bermula di bawah Raja Philippus II. Dia adalah raja yang kuat dan ekspansionis, serta selalu mengambil setiap kesempatan untuk memperluas wilayah Makedonia. Pada tahun 352 sebelum Masehi, ia menganeksasi Thessalia dan Magnesia. Tahun 338 sebelum Masehi, Philippus mengalahkan pasukan gabungan Hiva dan Athena pada pertempuran Kaironia setelah satu dekade konflik yang tak berujung. Setelah itu, Philippus membentuk Giga Korintis yang secara efektif membawa mayoritas Yunani di bawah kekuasaan secara langsung. Dia terpilih sebagai hegemon di liganya secara merencanakan kampanye militer melawan Kekaisaran Persia Achaemenida. Namun saat kampanye itu masih dalam tahap awal, ia dibunuh. Menggantikan ayahnya, Alexander mengambil alih perang Persia sendiri selama satu dekade kampanye. Alexander menaklukkan seluruh kekuasaan Persia, menggulingkan Raja Persia Darius III. Negeri-negeri yang ditaklukkan termasuk Asia Kecil, Unsur, Levant, Mesir, Mesopotamia, Media, Persia, dan bagian-bagian Afghanistan modern, Pakistan, dan stepa Asia Tengah. Kampanye memiliki yang ditaklukkannya terus-menerus telah membuahkan hasil. Namun Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Meskipun awalnya terdapat beberapa fragmen, tidak ada bentuk sejarah lengkap yang bertahan hingga ratusan tahun setelah kematian Alexander. Karya-karya sejarawan Helenistik Hieronymus dan Cardia yang bekerja di bawah pimpinan Alexander. Sejarah periode filsafat pada masa modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Kebudayaan ini adalah yang diresapi oleh suasana Kristiani. Di bidang filsafat terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Aliran-aliran dari kungfu dan mazhab Stoa menjadi aliran-aliran yang terus dipertahankan. Pada masa Renaissance, ini tidak menghasilkan karya-karya yang penting,
Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance ini adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsuf. Inilah yang menjadi awal dari masa modern, timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Segala sesuatunya, khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan, mengutamakan logika dan ekspresi. Aristotelian menguasai seluruh abad pertengahan ini melalui hal-hal tersebut. Pada masa modern ini, terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Mekanisme pasar pun sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosial ekonomi, menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Kemampuan ini tanpa harus mengacu pada otoritas lain, entah itu dari kekuasaan gereja, tuntutan tuan dana feodal, maupun ajaran muluk-muluk dari para filsuf. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru dimulai. Dalam kancah pemikiran filsafat barat menjadi panggung perdebatan antar filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, tajam dan pragmatis, ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan budi, dan zaman romantik. Khususnya pada periode idealisme Jerman, ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci, Nicolas Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei, sedangkan Francis Bacon merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofisnya untuk berkembangnya bidang ilmu pengetahuan. Dia merupakan bangsawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang bermaksud untuk menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Sekalipun demikian, René Descartes merupakan filsuf yang paling terkenal pada masa filsafat modern ini. René Descartes diberikan gelar sebagai Bapa Filsafat Modern. Dia adalah seorang filsuf Perancis. Descartes belajar filsafat pada kolase yang dipimpin Peter Jesuit di desa La Flanche. Descartes menulis sebuah buku yang terkenal yaitu Discours de l'Homme pada tahun 1637. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.